Sementara saat kasus hilangnya Kenzi Alvarezi, anak asal Kabupaten Bungo Jambi, kembali viral dan beredar video seorang anak suku anak dalam yang mirip dengan Kenzi. Polisi pun bergerak menyelidiki dan memastikan bahwa bocah suku anak dalam tersebut bukanlah Kenzi yang hilang 3 tahun lalu. Sempat viral di media sosial, seorang bocah warga suku anak dalam disebut-sebut mirip dengan Kenzi Alvarezi, warga Bungo Jambi yang hilang sejak 3 tahun lalu. Terkait hal ini, kepala suku anak dalam pun membantah dengan keras. Ia pun berharap wajah anak suku dalam ini tak lagi viral di media sosial. Ya, perkenalkan, nama saya Temenggung John yang di Desa Mentawa. Inilah anak kami yang dipiral-piralkan sama netizen. Jadi ini asli anak suku dalam. Asli anak suku dalam, lahirnya di Mentawa. Jadi untuk saat ini kami pokoknya tidak terima lagi anak kami dipira-pira lagi. Polisi pun telah menyelidiki dan menelusuri hal ini. Polisi memastikan bocah asal suku anak dalam yang viral tersebut bukanlah Kenzi. Saya menghimbau kepada para masyarakat yang memberikan informasi, saya ucapkan terima kasih. Namun dari pengecekan benar adanya, yaitu dasarnya dari kakak, kemudian kita klarifikasi kepada orang tuanya bahwa yang mirip dengan Kenzi itu adalah bukan Kenzi. Sebelumnya, Kenzi Alvarezi, warga Desa Danau, Kecamatan Pelapat Ilir, Kabupaten Bungo Jambi, hilang pada 1 September 2022 silam. Kenzi yang saat itu berusia 3 tahun diduga diculik oleh seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor. Polres Bungo telah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus penculikan ini dan berharap Kenzi segera ditemukan. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Berikut sejumlah kiat mencegah penculikan anak dengan mengajarkan sang buah hati untuk melindungi diri. Payah dulu. Hal ini dilakukan agar setiap kali ada orang lain yang ingin mengajak anak ke suatu tempat atau menawarkan sesuatu, maka si anak harus menanyakan terlebih dahulu pada orang tua atau pengasuh mereka. 2. Ajari anak untuk menolak ajakan atau tawaran orang tak dikenal. Beritahu anak tidak apa-apa menolak pemberian dari orang asing. Tidak hanya menolak pemberian hadiah, namun anak juga perlu menolak permintaan orang asing yang membuat mereka tidak nyaman. Kemudian 3, ajari anak mengingat nomor HP orang tua. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan anak dalam situasi darurat serta memperkuat komunikasi dan hubungan keluarga. 4, hindari anak pakai perhiasan mencolok atau bawa ponsel. Langkah ini sebagai antisipasi mengundang niat jahat pada anak. Lalu 5, ajarkan keterampilan dasar bela diri. Latihan bela diri dasar berguna untuk berjaga-jaga bila anak tidak bisa melarikan diri dalam situasi percobaan penculikan. 6, awasi selalu anak saat bermain. Dan 7, ajari anak minta tolong satpam atau polisi saat tersesat. Orang tua wajib beri pemahaman pada anak tentang orang dan waktu yang aman untuk si anak meminta bantuan dan berbagi informasi pribadi. Informasi lainnya pemirsa, pelecehan seksual pada perempuan masih terus terjadi. Dari meja kerja hingga transportasi umum, kaum hawa kini tidak lagi aman. Yang terbaru menimpa karyawan Transjakarta yang diduga dilecehkan atasannya. Siang itu gabungan pekerja menyerukan tuntutan mereka di depan gerbang PT Transjakarta Cawang, Jakarta Timur.
Mereka meminta agar perusahaan segera menindak tegas 2 atasan yang diduga telah melecehkan 3 rekan kerja perempuan mereka. Ratusan pengunjuk rasa merasa hukuman yang diberikan pada kedua terduga pelaku tidak adil, yaitu hanya sebatas surat peringatan kedua. Mendengar keresahan para pekerja di bawah naungannya, Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. Memang ada pelecehan dan orangnya tahu, saya akan minta untuk ditindak setegas-tegasnya. Karena bagaimanapun sekarang ini Transjakarta itu citranya sudah baik. Pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan seperti sayatan luka yang terus-menerus ditoreh dan melukai kaum hawa. Angka laporan kasus pelecehan perempuan merangkak naik, bahkan menyentuh angka 445.000 lebih laporan per tahun. Pelecehan tak kenal ruang dan waktu, bahkan di tempat yang seharusnya paling aman seperti perkantoran justru menjadi ranah terbanyak terjadinya pelecehan seksual. Disusul transportasi umum hingga media sosial. Ironisnya, ketika perempuan dituntut agar terus maju, langkah mereka justru terhalang karena tidak ada lagi ruang aman ketika kaki-kaki mereka menginjak dunia luar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Sabrina, kalau tadi kita udah bahas lagi rame-ramenya soal penculikan anak, sekarang ini soal pelecehan seksual yang dilakukan dan korban itu adalah wanita. Ini sebenarnya sudah banget. lama ya, Ya. termasuk dengan siulan atau catcalling, yang bisa disebut dengan catcalling. Ini biasa terjadi kalau misalnya berjalan kaki. Saya juga pernah berjalan kaki yang dirasa saya aman, ternyata tetap aja ada yang mungkin catcalling atau semacamnya lah seperti itu. Bahkan lokasi-lokasi pun nggak bisa, misalnya nggak menjadi jaminan juga. Iya. Bahkan di mall sekalipun yang notabene-nya adalah orang-orang menengah ke atas atau gimana, itu juga masih bisa menjadi lokasi untuk mendapatkan catcalling seperti itu ya. Betul, semoga ada perhatian lebih ya dari pemerintah dan juga semoga kita semua terutama kaum perempuan, saya ini berani untuk melawan begitu ketika ada peristiwa-peristiwa seperti itu, karena banyak juga yang mungkin tidak mempunyai keberanian takut atau tidak memiliki keberanian untuk melawan ya, atau membiarkan hal-hal yang seperti itu dianggap ya udahlah gitu, ya udahlah biasa gitu, padahal itu tidak biasa dan sudah termasuk dari pelecehan. Ya, ini juga ada lagi nih kasus nih, menyapa dengan panggilan sayang di media sosial, nyawa seorang warga di Pulau Gili, Ketapang, Probolinggo pun akhirnya melayang. Ya, kurang dari 24 jam pelaku berhasil diamankan ke Mapolres Probolinggo. Inilah pelaku pembunuhan warga Pulau Gili, Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saat diamankan jajaran Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Keduanya diamankan lantaran diduga telah melakukan penganiayaan berujung kematian terhadap korban bernama Riki. Aksi tersebut terpicu saat salah satu pelaku menemukan chat mesra dan panggilan sayang di media sosial istrinya yang dilakukan korban. Pelaku yang geram menemui korban dan sempat terjadi adu mulut. Tak berselang lama pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan gunting di bagian punggung dan paha belakang. Sementara rekan pelaku memukul korban sebanyak 4 kali dengan tangan kosong. Itu akan kita dalami lagi apakah terjadi perselingkuhan atau tidak, tapi sementara motif yang menjadi motif dari si tersangka itu adalah ketika dia melihat chat dari si korban kepada istrinya yang bernada menggoda. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa handphone, senjata tajam jenis gunting dan pakaian korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 13 pasien korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta atau Kelapa Gading masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 12 pasien menjalani perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Pradodo Hangdojo, menyatakan kondisi pasien yang dirawat mengalami luka pada pendengaran akibat suara ledakan. Sementara satu pasien yang berada di ICU dengan luka bakar tingkat 3 memerlukan cangkok kulit sehingga dirujuk ke RSCM. Sejauh ini kondisi keseluruhan korban sudah mulai membaik.
Kondisi jasmaninya terus membaik dari hari ke hari dan mereka dirawat di ruang ranap biasa. Penanganan di RSCJ Cempaka Putih dilakukan secara terpadu dan holistik ya, meliputi penanganan kondisi medik, itu unsur utamanya dari dokter-dokter kami, dan psikososial oleh tim psikologi kepolisian, pendampingan dari Dinas Pendidikan dan juga dari KPAI. Fokus kami saat ini setelah hampir seminggu ya, adalah pada penurunan indera pendengaran pada pasien. Hampir semua pasien telah dilakukan pemeriksaan audiometri pada kedua telinganya untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat akibat dampak dari trauma akustik karena ledakan.